Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di pagi hari menjelang siang ya, yang cukup cerah. Kok ada dosen ataupun mahasiswa yang di kampus 4 ya. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Erna Setiasti MPM selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia, Bapak Ibu dosen, terutama Bu Gita Indah Budiarti yang insya Allah nanti akan memaparkan ataupun menyampaikan terkait prosedur skripsi. Bapak Ibu dosen yang lain, ada Pak Martomo, ada Pak Adi, tadi ada Bu Luki sepertinya, Bu Salama ya, dan Bapak Ibu dosen yang lain yang mungkin masih berusaha untuk join di room kali ini. Di mana dalam kesempatan hari ini ya acaranya adalah silaturahim dan juga sosialisasi ya, serta pemaparan prosedur skripsi ya bagi angkatan 2019. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada angkatan 2019 yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan ataupun forum online kali ini. Harapannya tidak hanya nanti diskusi terkait prosedur skripsi saja, harapannya nanti juga dari angkatan 2019 jika ada yang kurang jelas atau hal-hal yang mau ditanyakan kepada prodi ataupun Bapak Ibu dosen yang hadir di dalam forum online ini kami persilahkan. Adapun urutan acara pada pagi menjelang siang hari ini, yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada sedikit sambutan dari Ibu Erna selaku Kaprodi, yang berikutnya nanti pemaparan prosedur skripsi oleh Bu Gita Indah Budiarti, dilanjutkan nanti dengan diskusi, ya, diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk memperlancar ya, acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Baik, yang berikutnya kami mohonkan sambutan dari Ibu Ketua Program Studi, Ibu Erna Suti. Waktu saya persilakan, Bu Erna. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen teknik kimia, yang saya cintai dan saya banggakan segenap mahasiswa teknik kimia angkatan 2019. Disyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia pada kita semua, sehingga alhamdulillah hari ini kita diizinkan Allah untuk bertemu secara daring di forum ini. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa kita lakukan pada junjungan kita Nabi keluarga, sahabat, pengikut beliau, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Pertemuan ini, silaturahim dan sosialisasi ini merupakan rangkaian acara sarasehan yang biasanya kita selenggarakan secara bersama-sama yang mempertemukan segenap sivitas akademika, jadi mahasiswa, dosen, akademik dalam suatu forum yang sama. Nah, untuk kali ini kita bagi-bagi tiap angkatan dengan harapan materinya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing angkatan. Nah, acara ini juga merupakan rangkaian dari pelatihan yang sebelumnya sudah diselenggarakan, yaitu pelatihan penulisan skripsi yang baik yang diselenggarakan pada bulan Juli yang lalu. Hingga harapannya nanti angkatan 2019 ini tidak ada kendala sama sekali dalam penulisan skripsi. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam aturan itu, penulisan skripsi yang baik itu salah satu indikatornya adalah dengan waktu lama penulisan itu adalah maksimal 6 bulan. Kemudian juga materinya juga memenuhi syarat-syarat itu ya. Sehingga harapan kita, mahasiswa kita tidak ada yang terkendala dalam penulisan skripsi sehingga nanti akan menghambat kelulusan tepat waktu. Nah, untuk
bicara terkait kelulusan tepat waktu ini sendiri memang masih ada dua pendapat ya. Yang pendapat yang dulu itu masa tepat waktu itu dihitung adalah 4 tahun minus 1 hari. Nah, kemudian kalau mengacu pada penilaian 6 teknik itu ada yang diputar yang menyatakan itu sampai 4,5 tahun masih tepat waktu. Tapi memang ini yang keduanya ini dia belum tahu rujukan dasar hukumnya yang mana. Ya, sehingga memang karena masih belum ada landasan hukum yang kita ketahui, maka ada baiknya tetap kita bersiap dengan kelulusan tepat waktunya atau KTW-nya itu adalah 4 tahun kurang 1 hari. Dan saya kira juga dari sisi mahasiswa juga lebih menguntungkan karena itu artinya bahwa nanti kalian juga tidak akan merepotkan orang tua lagi untuk menambah biaya kuliah. Jadi kalau kalian mau meneruskan ke studi ke S2 dan masalah. Sejauh ini sampai tahun 2019 itu ya, itu alhamdulillah kita kelulusan tepat waktunya itu sudah mencapai 52%. Tapi kemudian karena pandemi itu menjadi turun drastis ya, berarti 20% ya kalau saat 2020 tahun yang lalu itu sekitar 30%, 35%. Nah, harapan kita ini tahun ini meningkat dan tahun depan juga meningkat lagi sehingga kembali lagi ke angka 50% atau lebih. Nah, untuk mendapatkan hal itu tentu perlu kerja keras kita semua. Salah satunya dengan penulisan skripsi ini yang tepat waktu. Alhamdulillah untuk angkatan 15 sudah selesai, 16 itu juga kita sudah habis kayaknya ya. Habis sama semester ini sehingga 6 tahun. Paling lama 6 tahun, kemudian yang angkatan 2017 itu tinggal beberapa. Nah, harapan kita nanti angkatan 19 ini kondisinya lebih baik lagi, ya, bisa selesai tepat waktu semua. Dan harapannya juga nanti selain tepat waktu juga nanti daya saingnya meningkat sehingga kalian bisa terserap lebih cepat lagi. Ya, alhamdulillah angkatan 2018 ini ada beberapa mahasiswa yang belum lulus sudah diterima kerja. Ada juga yang begitu yudisium beberapa hari sudah diterima kerja. Ada juga dalam jangka waktu sekian hari. Ya, artinya bahwa ternyata lulusan teknik kimia UAD itu mempunyai kompetensi yang cukup tinggi untuk bersaing dengan teman-teman dari perguruan tinggi yang lain. Saya masih ingat juga Mbak Tiffany itu ya, Mbak Tiffany itu diterima kerja sekarang itu dengan menyingkirkan pesaing-pesaing dari ITB, dari Undip, dari beberapa perguruan tinggi negeri yang lain. Insya Allah kita percaya bahwa kalian semua punya kompetensi yang sama, dan kita juga kalian dibekali ilmu yang sama oleh dosen-dosen. Nanti kita berharap nanti luarannya juga sama-sama berkualitas dan insya Allah diterima dunia kerja, dan syukur-syukur nanti juga ada juga yang di antara kalian bisa menciptakan peluang kerja bagi teman-teman yang lainnya. Demikian sedikit harapan dari kami bagi pengantar dari acara hari ini, dan terima kasih pada Bu Gita yang nanti insya Allah akan memberikan materi, dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan ini, kemudian juga pada para mahasiswa yang menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Erna yang sudah memberikan sambutan dan juga harapan terutama bagi teman-teman angkatan 2019. Baik, kita menginjak ke acara yang berikutnya, yaitu pemaparan terkait prosedur skripsi yang akan disampaikan oleh Ibu Gita Indah Widiarti STMT.
kepada Bu Gita Indah, Bu Diarti, waktu saya persilahkan. Monggo Bu Gita. Terima kasih, Agus. Suara saya terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya kecil, Mbak. Maaf Ibu, suaranya kecil. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Masih kecil ya? Iya Bu, suaranya kecil. Masih kecil? Iya. Halo, apakah sudah terdengar? Sampun. Sampun ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita semua pada pagi hari ini pada acara sosialisasi penulisan skripsi untuk angkatan 2019. Kepada yang saya hormati Ibu Erna Astuti selaku Kaprodi, yang saya hormati Bapak Agus Aktawan selaku MC, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Kimia. Kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai sebenarnya ini sudah harusnya sudah disampaikan pada saat sosialisasi atau pelatihan academic writing yang pada bulan Juni sebelumnya. Ya. Ini saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Lagi loading mungkin Bu, belum terlihat. Oh ya. Sudah terlihat? Belum? Ya. Untuk skripsi ini merupakan tugas akhir ya, yang paling akhir, yaitu perancangan pabrik kimia. Nah, di sini tujuannya adalah mampu mengidentifikasi problem, kemudian mampu mencari solusi dari problem yang ada dengan sudut pandang teknik kimia, kemudian yang ketiga mampu menentukan kapasitas produksi, mampu merancang dan memilih. Sebentar ya. Untuk Pak. Pak, ini masih ini Pak. Saya ya, mohon maaf ya karena ada acara yang bersamaan di lantai 5. Saya jelaskan lagi. Kemudian untuk nomor 4, mampu merancang dan memilih proses untuk mendirikan pabrik. Kemudian nomor 5 adalah mampu merancang secara detail alat-alat dalam proses yang dirancang. Dan keenam, mampu menganalisis rancangan pabrik secara ekonomi. Jadi ini adalah semua bab 1 sampai nanti 9 yang harus dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa sekalian. Kemudian ini ada beberapa tahap ya untuk skripsi. Yang pertama adalah pengajuan judul terlebih dahulu. Jadi judul yang harus diajukan ini adalah harus berupa prarancangan pabrik kimia. Kemudian judulnya itu adalah judul baru atau judul yang tidak sedang dikerjakan atau sudah selesai dikerjakan setelah 2 tahun kelulusan dan dilengkapi dengan data kinetika reaksi. Nanti jadi kalian harus mengajukan judul terlebih dahulu. Jadi judulnya setelah di ACC koordinator, setelah itu baru bisa dilanjutkan untuk dikerjakan menjadi proposal skripsi. Seperti itu. Nah, kemudian jika ada satu judul yang diajukan oleh 2 kelompok atau lebih, maka nanti yang didahulukan adalah yang sudah seminar ya. Jadi yang lebih dahulu yang diajukan adalah yang di seminar ini ya, sudah diseminarkan ya. Kalau ada dua judul yang sama. Gitu. Dan satu judul ini boleh dikerjakan oleh satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang mahasiswi atau mahasiswa. Jadi tidak boleh campur ya mahasiswi dengan mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah seminar proposal skripsi. Sebelumnya ini untuk pengajuan judul
karena kemarin online ya, jadi sudah menggunakan Google Form. Nanti untuk mendapatkan Google Form-nya, silakan menghubungi koordinator skripsi. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan seminar proposal skripsi, gitu ya. Jadi seminar proposal skripsi sebelumnya pada saat pandemi dilaksanakan secara online. Untuk semester ini insya Allah akan mulai dilaksanakan secara offline kembali. Persyaratan pengajuan proposal skripsi. Jadi pendaftaran proposal skripsi ini untuk periode bulan Agustus ya, itu sudah dibuka dan mahasiswa bisa melihat di web Teknik Kimia pengumumannya. Lalu link untuk mendaftar sudah ada di web Teknik Kimia. Kemudian persyaratannya ini adalah pengajuan proposal ini diselenggarakan kalau sekarang sudah setiap bulan ya. Kemudian syarat-syaratnya adalah sudah seminar kerja praktek atau penelitian, ini dibuktikan dengan transkrip nilai, kemudian ada menyerahkan fotokopi KRS, pengambilan skripsi, gitu ya. Terus kemudian kwitansi pembayaran seminar proposal skripsi, kemudian fotokopi sertifikat TOEFL yang masih berlaku, kemudian ada fotokopi sertifikat lulus TBK dan printout bukti SKPI. Kemudian ada tambahan yaitu adalah cek similaritas yang minimal adalah 25%. Gitu. Lalu ini proposal diajukan sebanyak 2 rangkap. Ini saya akan ini dulu ya, saya campur dengan yang online ya. Yang online ini ada beberapa karena pandemi, efek pandemi, jadi beberapa sudah diselenggarakan menggunakan online ya. Jadi menggunakan di sini untuk mendaftarkan judul, jadi bisa mengakses link daftar judul. Kemudian nanti respon dari koordinator akan bisa dicek menggunakan cek judul ya, di link cek judul. Nah, setelah disetujui maka akan dilanjutkan ke proposal skripsi. Kemudian ini tambahannya tadi syaratnya adalah similaritas dengan maksimal 25%. Jadi proposal skripsi itu harus dicek kesamaannya dulu atau similaritas menggunakan perpustakaan ya. Jadi harus di perpustakaan cek similaritasnya. Gitu. Maksimal 25%. Setelah itu baru mahasiswa bisa mendaftarkan proposalnya. Ini menggunakan link yang ada di sini ya, link pendaftaran proposal skripsi. Nah, kemudian pembagian dosen pembimbing dan penguji nanti akan diumumkan melalui WA Group, sosial media maupun website Teknik Kimia. Kemudian setelah mendapatkan pembimbing, mahasiswa melakukan pembimbingan awal, yaitu selama 2 minggu, dan apabila selama 2 minggu belum disetujui untuk diseminarkan, maka akan mundur ke periode berikutnya. Gitu. Terus kemudian koordinator akan mengirimkan data mahasiswa seminar ke email staf kantor fakultas untuk pembuatan berita acara seminar proposal skripsi. Ini jika online. Kemudian setelah itu adalah pelaksanaan skripsi. Ini saya stop share dulu, saya kembali ke offline karena nanti selanjutnya untuk semester depan pelaksanaan skripsi sudah menggunakan offline kembali ya. Jadi pelaksanaan seminar secara offline itu nanti diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh koordinator dan disetujui dosen pembimbing dan juga penguji ya. Terus kemudian nanti mahasiswa membawa pustaka ataupun data-data yang diperlukan. Bisa juga menggunakan PowerPoint untuk mempermudah menjelaskan. Kemudian proposal setelah seminar itu diberi waktu revisi selama 1 minggu. Apabila lebih dari 1 minggu revisinya nanti dinyatakan gugur ya.
Setelah itu proposal yang sudah direvisi dan disetujui dosen pembimbing. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah setelah seminar proposal itu yang menyetujui adalah dosen pembimbing, bukan dosen penguji ya. Untuk seminar proposal skripsi. Itu nanti setelah disetujui pembimbing, kemudian nanti proposal diserahkan kepada koordinator. Setelah selesai dinyatakan selesai untuk proposal skripsi, kemudian dilanjutkan adalah pengerjaan skripsi. Di sini ada sistematikanya untuk penulisan skripsi, proposal skripsi ya. Di panduan nanti bisa di-download sendiri di web Teknik Kimia. Sistematikanya, ukuran kertas, kemudian margin, dan sudah ada template-nya. Template-nya juga bisa di-download ya di web Teknik Kimia. Tadi tambahan untuk setelah selesai seminar dan sudah dinyatakan di ACC oleh pembimbing, kemudian mahasiswa nanti harus mendownload kartu bimbingan skripsi. Download kartu bimbingan skripsi itu di web Teknik Kimia juga ya. Kemudian di sini ada aturan ya untuk sampai daftar pustaka. Ini bisa dilihat, bisa dibaca ya. Ini pengetikan dan lain-lain. Kemudian ini substansi skripsi ya. Dari neraca massa sampai ekonomi nanti ya. Nah, setelah proposal disetujui, kemudian nanti mahasiswa memulai bimbingan skripsi. Nah, setiap kali bimbingan nanti mengisi lembar kontrol atau kartu bimbingan yang dimintakan tanda tangan dosen pembimbing ya. Ini dapat diunduh ya, dapat diunduh di web Teknik Kimia. Kemudian dosen pembimbing skripsi mengisi form nilai pembimbingan skripsi mahasiswa sesuai timeline. Ini nanti ada form tersendiri untuk dosen pembimbing. Nah, kemudian minimal mahasiswa berkonsultasi adalah dibatasi 6 bulan. Jadi waktu pengerjaan skripsi itu adalah 6 bulan terhitung dari ACC proposal. Kemudian ada MONEV atau monitoring evaluasi untuk skripsi itu adalah setiap 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan ya. Kemudian ini bisa dinyatakan atau skripsi itu dinyatakan dilanjutkan atau di recycle atau untuk ganti judul gitu ya. Ada 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Nah, selanjutnya kalau sudah disetujui untuk ini ya artinya proses pembimbingan sudah selesai dan sudah disetujui laporan skripsinya untuk disidangkan atau dilanjutkan ke ujian skripsi, maka nanti mahasiswa mau menghubungi atau melapor ke koordinator skripsi untuk pendadaran ya, untuk mendaftar pendadaran atau ujian skripsi. Itu selanjutnya ini format naskah pendadaran atau naskah ujian atau naskah skripsi. Ini sudah ada ukuran kertas, cover, margin ya. Terus kemudian naskahnya ini yang paling penting babnya itu harus urut, kemudian bab subbab itu pertama itu adalah Romawi gitu ya dan seterusnya. Terus kemudian penomoran, huruf miring, pengutipan ini sudah rinci ya dan juga sudah ada template-nya. Ini bisa diunduh. Kemudian urutan-urutannya ya, urutan-urutan babnya itu harus sesuai dengan panduan ini ya. Jadi yang pertama ada pendahuluan, kemudian pendahuluan isinya apa saja, subbabnya itu harus benar, kemudian uraian proses, spesifikasi bahan, neraca massa, neraca panas, sampai nanti ekonomi teknik ya atau evaluasi ekonomi. Dan bab 11 kesimpulan. Lampirannya juga harus diperhatikan, jadi apa yang harus dilampirkan ini berisi reaktor dan juga salah satu alat yang dirancang ini contohnya alat pemisahan dan juga contohnya adalah alat pemisahan ya gitu. Jadi alat-alat besar yang dilampirkan gitu. Dan juga yang terakhir adalah lampirannya adalah proses engineering flow diagram atau PFD. Jadi harus sesuai dengan ini ya lampirannya. Kemudian selanjutnya adalah pendadaran. Nah, pendadaran di sini nanti mahasiswa
menghubungi koordinator, nanti koordinator akan mengarahkan untuk pembayaran atau penyelesaian administrasi terlebih dahulu gitu. Administrasi itu sekarang menggunakan form di FTI ya, menggunakan form bebas SPP di FTI, kemudian menggunakan portal. Jadi tidak, kalau dulu itu harus ke kampus 1 ya untuk mendapatkan surat bebas pembayaran. Tapi kalau sekarang bisa menggunakan online, jadi melalui ACC di portal ya, gitu. Jadi sudah bisa menggunakan online sekarang untuk pembayaran atau untuk bebas SPP. Nah, kemudian fotokopi transkrip nilai atau scan ya, ini yang sudah diverifikasi oleh dosen wali gitu. Jadi sebelum pendadaran ini yang memverifikasi adalah dosen wali dengan memperhatikan nilai D-nya itu hanya sebanyak 10% dari total SKS yang diambil. Terus kemudian fotokopi kartu bimbingan atau scan kartu bimbingan. Selanjutnya adalah naskah skripsi yang sudah disetujui pembimbing. Ini hanya menunjukkan saja, kemudian fotokopi kwitansi pembayaran pendadaran, dan juga mengisi form calon alumni. Nah, ini bisa diunduh di web Teknik Kimia. Dan selanjutnya ini juga mengisi surat rekomendasi untuk online sudah diganti dengan Google Form. Gitu. Kalau dulu waktu offline menggunakan surat rekomendasi pendadaran. Kalau offline menggunakan surat rekomendasi, kalau sekarang sudah menggunakan Google Form. Selanjutnya nomor kedua adalah nanti setelah persyaratan sudah terkumpul atau bebas administrasi sudah diperoleh, nanti melapor lagi ke koordinator skripsi, nanti akan mendapatkan penguji ya, 2 orang penguji. Setelah itu nanti mahasiswa menghubungi dosen pembimbing dan penguji untuk mendapatkan jadwal pendadaran. Setelah mendapatkan jadwal pendadaran, nanti mahasiswa ke dosen ke koordinator skripsi lagi untuk konfirmasi ya. Nanti di sini untuk berita acara ya, pembuatan berita acara. Dengan membawa ini kalau dulu mahasiswa langsung ke kantor fakultas ya, langsung ke kantor fakultas dengan menyerahkan surat rekomendasi pendadaran dari koordinator, kemudian 3 rangkap naskah dan menunjukkan slip pembayaran asli. Nah, ini kalau offline ya. Jadi kalau online sekarang melalui koordinator skripsi gitu. Jadi konfirmasi dan mengisi syarat persyaratan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Tinggal mengisi link yang diberikan koordinator skripsi. Nah, setelah selesai nanti kepala kantor fakultas akan memberikan undangan pendadaran atau berita acara kepada dosen penguji ya dan juga pembimbing. Tuh. Ini kalau untuk offline ini yang memberikan adalah mahasiswa, kalau online nanti yang akan memberikan adalah koordinator skripsi langsung kepada dosen penguji dan juga pembimbing. Selanjutnya untuk pelaksanaan pendadaran, baju yang digunakan adalah baju lengan panjang, baju putih, kemudian berdasi, celana panjang hitam, dan untuk mahasiswi ini berbaju putih, lengan panjang, rok ya, menggunakan rok panjang hitam ya dan berbusana muslimah. Dan mempersiapkan printout PIFD ya yang akan ditempel untuk pendadaran. Mungkin ini ada form penilaian ya. Jadi ini ada range ya. Jadi dari Anda itu dinilai dari perbaikan proposal sampai nanti proses revisi ya. Sampai nanti revisi ya. Penyelesaian sampai yudisium gitu. Nanti ada monef ya setiap ke-4 dan ke-6. Di sini ada range nilainya, nanti bisa dilihat sendiri di panduan skripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita diskusi ya dengan setelah ini kita bisa berdiskusi jika ada pertanyaan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih banyak Bu Gita Indah Budiarti yang sudah memaparkan terkait prosedur skripsi ya. Ini poin yang harus kalian ini ingat tadi. Ini udah mulai kembalikan lagi ke offline ya, mulai nanti seminar proposal gitu ya, sampai nanti pendadaran, nanti sudah diubah ke offline ya. Jadi silakan disiapkan betul-betul ya nanti kalau mau seminar proposal dan juga pendadaran gitu nggih. Ya mungkin untuk poin yang lain ya jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Berikutnya kita masuk ke sesi diskusi. Monggo bagi teman-teman mahasiswa yang merasa perlu untuk penjelasan lebih lanjut atau ada hal yang mungkin belum dimengerti dari apa yang disampaikan oleh Bu Gita, monggo bisa ditanyakan. Silakan boleh open mic atau disampaikan lewat chat kalau ini ya malu mungkin. Tapi udah angkatan 2019 ya, harusnya berani untuk menyampaikan langsung. Monggo. Silakan. Boleh nambahkan, Pak Agus? Iya, monggo Pak Shendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak, mas-mas yang saya sayangi dan saya banggakan yang sudah sampai pada ya tinggal sekali gelundung istilahnya, satu langkah lagi mudah-mudahan selesai tugas mulia kalian dalam menuntut ilmu. Ini perlu kekuatan mental menurut saya. Tadi Bu Gita sudah menjelaskan secara teori. Nun sewu Pak Agus, Bu Gita menyela ini nun sewu nggih. Nah, ini saya bukan hal teknis yang saya jelaskan sini, tapi hal yang sifatnya non teknis. Boleh nggih, Pak Agus ya? Monggo, monggo, Gita? monggo Pak Shendra. Ya gini, supaya kalian tidak merasa terbebani berat dan sebagainya dengan tugas mulia kalian yang tinggal selangkah lagi ini, kalau saya boleh saran, jadikan ini enjoy ya, sesuatu yang menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tugas akhir kalian yang saya kira di zaman sekarang saya kira sangat-sangat mudah mendapatkan data dengan baik. Data yang baru tentunya dengan baik ya. Nah, ini tugas kalian yang bisa kalian banggakan ke orang tua kalian, ke anak kalian, dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya, pikirkan untuk yang terbaik yang kalian persembahkan selama sepanjang hidup kalian. Karena eranya saat ini, era yang sangat menentukan sekali. Itu, berusaha berbuat yang terbaik. Oke, yang ketiga, karena itulah mungkin yang ingin saya tekankan sini, saya kira Anda perlu menikmati proses ini dan juga menjadikan ini sebagai latihan terpenting dan terakhir kalian selama di Teknik Kimia UAD. Ya. Karena terpenting dan terakhir ini, maka berpikirlah bahwa ini yang terbaik dalam hidup kalian. Karenanya jangan seperti orang-orang lain, boleh jadi yang kami masih menemukan gitu, ternyata belum terbaik sepenuhnya. Kenapa? Karena memang ternyata kok kalian hidup di zaman 2022 hanya untuk mensitasi teori umum tentang kinetika, kalian mensitasi referensi tahun 1928, tahun 1948, 1962 dan sebagainya. Mbok ya apa tidak ada referensi yang terbaru tentang itu pada umum sekali gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu diperhatikan dalam penulisan kalian. Dan kita semua paham kok, memang tidak mudah, tapi sebenarnya tidak sulit. Ya. Bu Gita tadi jelaskan juga keaslian dan sebagainya, originalitas tidak banyak seperti halnya plagiarisme gitu. Nah ini kalau bisa sih memang dihindari ya, copy paste ya. Tolong dihayati kata per katanya.
kata per kata dari tulisan kalian itu. Nanti insya Allah enjoy. Ketahuan nanti kalau tidak kalian tidak menghayati itu kata per kata, itu ketahuan nanti. Khawatir nanti kalian tidak memaknai ibadah ya. Ini sebagai sebuah ibadah. Jadi maknai saja ini sebagai sebuah ibadah, insya Allah kalian berpahala. Tiap tulisan yang kalian ketik itu ada nilai ibadahnya. Bukan kalian yang kalian copy paste dari sebelumnya, tentu belum tentu benar. Ya. Oke, jadi seperti itulah. Jadi kalau saya bilang mudah-mudahan ini tidak mengulangi beberapa hal yang sebenarnya tidak baik yang dilakukan oleh orang lain gitu yang pernah melakukan ini. Boleh jadi mereka tidak menghayati hal itu. Gitu. Tidak menghayati bahwa ini harusnya kalian melakukan yang terbaik dalam hidup kalian. Ya, jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Konkretnya, jangan cuma copy paste, kembangkan inovasi kalian, ya, jadikan real up to date apa yang kalian kerjakan, referensi tolong ya jangan zaman sebelum kemerdekaan masih di referensi masih disitasi juga, janganlah ya. Ada yang banyak terbaru kok ya, kurang lebih begitu. Lokasi dan sebagai penentuan ya harus logis ya. Contohnya misalkan misalkan lokasinya di Cilegon gitu ya, kalau memang Cilegon carilah sungai atau sumber air di Cilegon, bukan sungai yang di daerah Pangandaran atau daerah Purworejo sana gitu, nggak logis kan ya, Kulon Progo gitu ya, kurang lebih gitulah. Ketahuan nanti kalau kalian tidak menghayati itu. Gitu Bu Gita, matur nuwun. Ini nun sewu kalau melenceng dari hal-hal teknis ini, tapi boleh jadi ini saya tertantang untuk menyampaikan ini. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu Gita. Terima kasih Pak Hendra. Saran dan masukannya. Matur nuwun Pak Suhendra. Ini mungkin beberapa hal nih mewakili juga apa yang dirasakan oleh dosen-dosen prodi ya tadi. Ini jadi gambaran buat teman-teman angkatan 2019 ya. Jadi ini skripsi ini adalah final assignment kalian, final project kalian ya. Jadi lakukanlah yang terbaik gitu. Oke, monggo kita di forum diskusi dari teman-teman mahasiswa, monggo jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa yang saya kenal, ada Imam Zulfi, ada siapa lagi? Herunisa, Kaulina, Maharani, silakan. M. Idris, ya, ada juga. Mas Agus Fajrin nih, biasa sering tanya nih. Monggo. Yang masih bingung nih, udah mau semester 7 nih, baiknya langsung ngambil skripsi atau nanti aja gitu ya. Monggo ditanyakan gitu ya. Kok yang masih bimbang-bimbang, mumpung baru mulai masa KRS. Silakan. Lewat chat juga boleh. Nggak harus open mic. Silakan. Pak Agus mau tanya Pak. Monggo Mas Ananda Ranu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Ranu dengan NIM 19.369. Mau tanya Pak, untuk skripsi sendiri syaratnya apa aja Pak kalau mau ngambil TA itu? Harus sudah kerja praktek, terus penelitian, terus gimana Pak? Apa ada syarat lain, Pak? Itu syarat untuk ngambil skripsi ya. Monggo Bu Gita. Langsung dijawab ya. Mas Ranu, syarat untuk mengambil skripsi itu, ini kalau saya bisa cepat dengar ya. Kurang keras sedikit Bu Gita. Jadi syarat untuk mengambil skripsi itu adalah sudah selesai seminar penelitian atau KP. Jadi salah satu dari seminar itu ya. Kemudian sudah TBK ya, TBK-nya sudah lolos ya, nilai minimal B. Terus kemudian
Sudah, ini saya tampilkan lagi untuk persyaratan skripsi di panduan ya. Panduannya ini saya tampilkan lagi. Jadi tadi sudah selesai penelitian atau KP, kemudian ini ya TBQ, terus kemudian TOEFL-nya itu yang masih berlaku ya. TOEFL sudah TOEFL. Nah, ini. Terus kemudian KRS, terus kemudian ada kwitansi pembayaran seminar proposal skripsi, dan SKPI, dan juga proposalnya ya tentu saja, proposalnya sudah jadi dan sudah dites similaritasnya ya, atau tes kemiripan maksimal 25% gitu. Dan sebelumnya tentu saja sudah mengajukan judul ya, dan judulnya sudah di ACC oleh koordinator skripsi. Gitu Mas Ranu, apakah ada tanggapan? Ya, baik Bu, terima kasih. Sama mau nanya lagi Bu, kenapa di portal belum ada pilihan opsi untuk mengambil skripsi nggih? Di tempat saya belum ada Ibu. Ini namanya tugas perancangan pabrik kimia. Ada nggak Mas itu? Tugas perancangan pabrik. Namanya memang bukan skripsi ya, tapi tugas perancangan pabrik ya, kalau nggak salah Bagus. Ya. Ada nggak Mas Ranu? Bentar Bu, lagi dicari. Ya, namanya bukan skripsi tapi tugas perancangan pabrik gitu. Jadi harus sudah diambil ya tugas perancangan pabriknya gitu kalau mau mendaftar skripsi. Tuh, seperti itu. Itu apakah sudah jelas Mas Ranu atau ada tanggapan lagi? Kalau untuk itu tugas itu belum ada Bu di semester 8. Baru KKN aja. Oh. Iya. Nanti dikoordinasikan dengan ini ya. Prodi atau TU Pak Agus ya. Oke, Bu Gita, nanti kita cek. Ya, Belum terima di-input kasih Bu oleh TU. Gita. Ya, sama-sama. Dari mahasiswa yang lain, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Lewat chat juga boleh ya. Silakan. Halo, tik. Itu dua, tik. Adrin, Mas. Halo. Gimana Mas Agus Adrin? Nah, oke. Oke, monggo, mahasiswa yang lain, silakan. Ya, lewat chat saja Mas Agus Badrin, kalau kendala tekniknya. Monggo, mahasiswa yang lain. Ada Mas Rizky, Alfandi, Mbak Rifa, Mbak Aprianita, Danisa Fatin, Radita, Francisca Dewi, Gilang. Silakan. Ya,
Itu di chat Bu Gita itu ya, share grup WA skripsi. Bagi teman-teman yang semester ini ngambil SKS skripsi ya, silakan bergabung di grup tersebut ya. Di syaratnya kita menyampaikan sudah seminar ya, seminar penelitian atau seminar KP, salah satunya boleh gitu ya. Terus sudah TBK ya, kalau bisa nilainya bagus ya. Dan juga sudah tes TOEFL tadi ya, menampilkan sertifikat TOEFL. Kalau bisa nilainya di atas 400. Monggo, yang lain. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Sekedar mengingatkan itu ya, Monggo. angkatan 2019 ini kan ikut kurikulum yang baru, berarti perlu mengecek mata kuliah yang baru, kemudian mengecek mata kuliah yang sudah diambil apa saja supaya tidak ada yang ketinggalan. Termasuk juga mata kuliah sertifikasi dan AIK. Jadi Islam Kemuhammadiyaan itu ada 4, kemudian sertifikasi ada 4, jadi total mata kuliah AIK itu ada 8, semuanya harus diambil dan tahsinul Quran itu minimal D. Mohon dicek masing-masing. Kemudian juga mata kuliah pilihan sudah ada semua belum? Mata kuliah pilihan itu 1 mata kuliah skill, 1 mata kuliah yang teknologi, 2 mata kuliah bidang keilmuan. Yang 4 minimal. Saya akan dicek supaya nanti tidak ada yang terlewatkan. Oke, betul. Nah, ya itu pengingat ya, teman-teman. Yang sudah sejauh ini gitu ya kuliahnya, jangan sampai nanti pas akhir-akhir mau pendadaran atau di yudisium terkendala terkait mata kuliah yang belum diambil ya. Kebanyakan biasanya mata kuliah AIK, itu apa yang disampaikan Mirna ya. Yang studi, kalau dulu ada studi Islam dan sertifikasi, itu yang 0 SKS dan juga 2 SKS ya, pastikan sudah terambil semua. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Agus Fajrin. Saya melanjutkan pertanyaan dari Mas Ranu. Dari penjelasan Ibu kita tadi, artinya mengambil TA atau skripsi tidak harus seminar keduanya, nggih, Pak. Penelitian dan KP. Bisa salah satunya saja. Untuk TOEFL apakah dilampirkan ketika mengambil KRS TA atau hanya ketika ingin seminar proposal? Untuk persyaratan nilai mata kuliah, apakah ada syarat juga, misal minimal D, atau seperti apa? Dan satu lagi, apakah bisa mengajukan judul tanpa mengambil KRS skripsi? Matur nuwun. Monggo Bu Gita. Sebelumnya maaf ini saya off cam dulu karena jaringan kurang stabil. Untuk ya Mas Agus Fajrin ya, untuk yang pertama ini ya maksudnya seminar ini ya penelitian atau KP ya, bukan TA gitu. Terus kemudian TOEFL ini dilampirkan ketika akan mendaftar proposal atau seminar proposal. Jadi mendaftar proposal dan seminar proposal itu jadi satu. Gitu. Terus kemudian persyaratan nilai matkul ini belum dipersyaratkan ya untuk proposal ya. Jadi transkrip itu hanya untuk cek apakah sudah selesai penelitian atau KP. Jadi kalau ada matkul atau mata kuliah yang masih nilainya D itu masih diperbolehkan karena kan masih nanti ada semester untuk mengulang gitu ya. Jadi minimal syarat D itu hanya ada untuk syarat pendadaran gitu. Nah, yang terakhir ini mengajukan judul itu tidak harus mengambil KRS ya. Jadi boleh mengajukan judul terlebih dahulu, baru nanti mengambil KRS skripsi atau TA gitu. Begitu Mas Agus Fajrin, mungkin ada tanggapan? Atau ada yang kurang jelas dari penjelasan tadi? Oke. Monggo Mas Agus Fajrin ya.
bisa di ini dulu, bisa booking judul atau memesan judul terlebih dahulu boleh gitu. Jadi nanti silakan. Kalau booking judul nanti nggak dikerjakan, nanti kasihan yang lainnya nanti. Ya, harus segera dikerjakan tapi Mas Harus Agus. segera dikerjakan. Ada satu lagi ya, nanti kalau misalnya ada judul yang sama tetapi satunya sudah seminar atau sudah proposal, jadi nanti yang diprioritaskan adalah yang sudah mencapai proposal gitu. Jadi harus segera dikerjakan gitu, jangan hanya memesan judul saja gitu ya, atau booking judul saja gitu. Booking tapi nggak dibayar. Sebenarnya kalau judulnya sama tapi prosesnya berbeda, boleh nggak Bu kita? Boleh, ya. Sesuai dengan ketentuan di tadi panduan skripsi tadi. Bahan baku berbeda juga tidak apa-apa ya. Bahan baku sama, proses beda, ya produknya beda, atau bahan bakunya beda, prosesnya beda, produknya sama bisa. Dan macam-macam. Bisa juga bahan baku sama, produk sama, proses beda-beda. Ya, ini saya jawab langsung ya, Pak Agus, Bu Erna. Monggo. Kalau proposal itu harus sudah KRS ya. Kalau proposal ya sudah harus KRS. Kalau mendaftar proposal harus sudah mengisi KRS. Tapi kalau hanya sebatas judul saja, tidak perlu KRS, tidak apa-apa gitu. Oke, sudah jelas Mas Agus Fajri? Monggo dari yang lain. Ini mahasiswa yang lain. Ya, sama-sama Mas Agus Fajri. Oke, monggo. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas dari teman-teman angkatan 2019 ya. Atau sudah cukup jelas? Sudah siap-siap mau bikin proposal. Semoga ini. Kayaknya lagi nyicil proposal nih kayaknya. Atau baru ini, ya, nyari judul, cim-ciman judul dulu itu sampai menyembunyikan menyembunyikan skripsi ya dulu. Dulu laporan kayak Bu, file ya, laporannya yang di laporannya senior biasanya. Yang senior disimpan supaya nggak ada yang mengambil judul yang sama. Yang menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Hendra dengan Pak Agus tadi betul ya, bahwa kebaruan itu loh yang kita emang kita tekankan ke mahasiswa. Alhamdulillah ini untuk mahasiswa angkatan 2018 sudah mulai membuat perubahan-perubahan. Jadi mudah-mudahan 2019 lebih baik lagi. Jadi kebaruannya itu dari latar belakang itu harus sudah berani untuk keluar dari contoh skripsi yang sebelum-sebelumnya. Nah, kan sekarang kan teknologi informasi itu kan sudah berkembang sangat pesat nih, sehingga kalian sudah bisa akses kemana-mana, di rumah saja bisa akses kemana-mana, bisa buka apa-apa. Itu harapannya hasil kalian kuat gitu ya, kuat di literasinya. Literasinya kuat dari sisi latar belakangnya, kemudian pemilihan prosesnya. Kayaknya Ini Mas Agus ini bertanya lagi nih. Karena MC-nya namanya Agus juga. Satu lagi nggih Bapak dan Ibu Gita, saya pernah dengar dari siapa nih Mas Agus? Untuk mengambil skripsi harus sudah ikut semua praktikum, apakah benar?
Ini langsung saya jawab ya, Boleh, Pak. monggo. Karena kan tadi syaratnya itu adalah sudah mengikuti ini ya, sudah selesai seminar penelitian atau KP gitu kan. Dan penelitian itu adalah syaratnya itu selesai semua praktikum ya, atau sedang mengambil, berarti otomatis ya gitu kan. Emang ini kan di terakhir ya, kalau bisa sudah selesai atau sedang mengambil praktikum gitu ya. Itu Mas Agus Fajrin. Mas Agus Fajrin. Oke. Monggo yang lain. Ini menambahkan, jadi ingat nih Pak, dari yang kemarin terkaca dari kemarin ini Pak Agus terkait rekognisi. Kalau ada di antara angkatan 2019 ini punya prestasi yang mau direkognisi, ada baiknya rekognisinya ini jauh-jauh hari, jangan mepet mau pendadaran mau baru rekognisi, karena belum tentu kemudian prosesnya bisa dilakukan. Karena namanya juga kita perlu melihat, mencermati mata kuliah yang mau direkognisi itu apa, sudah diambil atau belum. Salah satu syarat rekognisi itu adalah mata kuliah itu diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan di semester itu, sehingga rekognisi bisa dilakukan. Setelah pendadaran itu tidak ada lagi proses perubahan nilai. Jadi di pendadaran, sebelum pendadaran itu dipastikan bahwa semua nilai itu sudah masuk semua, tidak ada perubahan nilai. Itu sudah selesai pendadaran, tidak boleh lagi melakukan perubahan nilai. Tambahan Pak Agus. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman mahasiswa? Ada Pak, saya izin bertanya. Monggo. Saya Siti Apriadita dengan NIM 19.296 izin bertanya. Untuk pengajuan judul itu boleh lebih dari 2 tidak Pak dalam satu waktu? Ya, monggo kita. Untuk judul itu lebih baik satu-satu dulu ya. Jadi satu nanti sudah diterima ya, nanti atau satu ditolak baru nanti mengajukan satu lagi. Jadi kalau banyak itu takutnya ini ya, kasihan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya diterima gitu ya, nanti kan susah memilihnya. Jadi lebih baik satu-satu terlebih dahulu saja. Satu menunggu respon, baru nanti jika ditolak nanti mengajukan judul yang baru gitu. Ya, cukup. Atau ada respon dari Mbak Siti? Biasanya izin bertanya ya Bu, biasanya kalau kita mengajukan satu judul itu berapa lama Bu kita bisa tahu responnya, bisa itu diterima atau tidak? Maksimal insya Allah 1 minggu ya. Nanti konfirmasi kalau sudah ini mengisi gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ke saya. Ya. Mengajukannya satu, tapi mungkin teman-teman mahasiswa punya alternatif nih. Kalau semisal judulnya itu tidak bisa digunakan, ada segera punya alternatif mungkin. Jadi bisa cepat. Monggo. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya, monggo Mas Idris. Ini tadi nyambung sama pertanyaan Mas Agus, Pak. Oh ya. Yang itu kan sebelum mengajukan judul kan praktikum harus diambil semua nggih, Pak? Semisal dari mahasiswanya itu ada yang mau memperbaiki nilai praktikum, kan berarti harus ngambil lagi nggih, Pak? Nah, tapi yang praktikum sebelumnya udah keluar nggih nilainya. Oke, Pak. Jadi itu bisa ngambil TA nggih, Pak, atau gimana? Maaf, Pak Agus tadi pertanyaannya mohon diulangi. Oh, ini tadi kan ada syarat bahwa harus sudah mengambil semua praktikum. Tapi ini ada case gitu,
mungkin nilai praktikumnya kurang bagus, mau diulang, gitu. Sehingga harus dia mau ngambil praktikum lagi. Tapi praktikum yang sebelumnya, yang nilainya kurang bagus itu sudah keluar nilainya, apakah boleh untuk mengajukan proposal? Gitu. Berarti mengulang praktikum ya ini berarti ya? Oke. Kalau mengulang sih ini ya, kalau saya jawab pribadi tuh tidak apa-apa ya. Jadi sudah ada nilai sebelumnya gitu. Jadi sudah mengambil gitu. Jadi skripsi ini yang penting nanti saat akan pendadaran itu semua nilai sudah keluar gitu saja. Itu yang paling penting itu. Nanti saat akan pendadaran itu semua nilai sudah keluar kecuali nilai skripsi gitu. Itu Mas Idris. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama. Monggo, dari yang lain? Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Ranu, Pak. Iya. Ini kan saya izin bertanya untuk teknik produk sama keselamatan. Ini nggak ada hubungannya sama skripsi nggak sebelumnya. Nah, ini untuk mata kuliah teknik produk sama keselamatan lingkungan itu kan saya udah ambil sebelumnya. Maksudnya saya belum ambil MK itu, tapi pecahan dari MK itu udah diambil gitu loh, Pak. Jadi tapi belum ada di transkrip nilai saya yang teknik produk itu, Pak, sama keselamatan lingkungan. Jadi saya ambil nggak, Pak, semester ini? Ini Bu Erna nih yang tahu. Monggo Bu Erna. Ya. Terima kasih Mas Ranu. Tadi berarti teknik produk belum pernah mengambil ya? Atau sudah? Belum pernah ambil, Pak. Bu. Belum pernah Kalau belum ambil. pernah mengambil memang seharusnya mengambil. Jadi Iya, diambil tapi udah ngambil. ini. Oh, seharusnya Mengambil semester ini. Oh iya. Tapi saya udah ambil KIL Ibu sebelumnya. Kalau Keselamatan itu kan industri lingkungan. Keselamatan industri lingkungan itu kalau dipecah itu jadi keselamatan industri dan pengolahan limbah. Dan teknik lingkungan ya atau pengolahan limbah. Dan dengan teknik produk. Ada teknik produknya juga Ibu. Ya. Sebentar saya cek dulu ke rekognisinya kan konversinya ya. Nanti dengan perlu dilewati dulu Pak Agus. Saya cek dulu ke ini. Ya, ditahan dulu ya Mas Ananda Ranu. Monggo dari mahasiswa yang lain. Baik, Pak. Ada yang oh. Makasih. Oke. Oh iya. Nih Mbak Arnita nih pertanyaannya juga sama nih. Apakah untuk angkatan 2019 wajib mengambil Kapita Selecta atau tidak? Kapita Selecta. Izin share ya Pak Agus. Monggo. Ini file yang kita share yang tahun lalu terkait dengan kurikulum yang baru. Jadi kalau dari rekognisinya atau konversinya, keselamatan industri dan lingkungan itu dipisah menjadi keselamatan industri dan pengolahan limbah. Oh iya, ini selisih 2 SKS-nya di rekognisi Kapita Selecta. Gitu. Ini, selisihnya mana ya? Selisihnya 3 SKS 22. Selisih 2 SKS itu yang mana ya? Mungkin Mbak Bu Rahma ada nggak ini Bu Rahma? Belum klarifikasi Bu Rahma ini. Rahma di sini. Untuk yang Kapita Selecta nanti kita pending dulu ya, kita sepakati di tim kurikulum ini apakah kemudian bisa diambil dari mata kuliah yang lain, karena kalau melihat selisihnya ini SKS-nya itu dari
Fisika, 3 SKS, kimia organik, berarti 2. Atau dari ini fisika nih ya, fisika dan organik ya. Kemungkinan memang ternyata di sini, kalau di sini di rekognisi kapital selekta. Tapi kalau yang teknik produk tetap mengambil itu berarti di sini tidak disebutkan. Itu Mas Ranu. Tapi nanti kita cek kembali ke tim kurikulum ya. Ini yang jelas kalau teknik produk insya Allah tetap harus mengambil. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ini tadi juga menjawab pertanyaannya Arnita tadi ya. Kita cek kembali kemarin di desainnya seperti apa. Ya. Apakah ini kapital selekta itu kita konversi dari tadi selisih SKS atau tidak. Ini sebenarnya kalaupun di rekognisi kalau kalian mau mengambil juga boleh-boleh saja sebenarnya. Oke, Pak Agus. Oke, betul Mas Vera. Akan ada informasi lanjutan terkait kapital selekta dan teknik produk bagi angkatan 2019. Ya, monggo jika ada pertanyaan lagi, silakan. Ya, angkatan 2019 ini sudah ikut kurikulum yang baru ya, Bu Erna. Jadi untuk penamaan beberapa ada yang berubah. Jadi silahkan bisa dibaca di kurikulum baru, ada di webnya Teknik Kimia juga ya, di bagian kurikulum. Profil terus kurikulum, nanti bisa dicek mata kuliah, dan mungkin yang masih punya file sosialisasi bisa di-share ke teman-temannya, sosialisasi kurikulum yang baru gitu ya. Bisa di-share ke teman-temannya, jadi tahu mata kuliah yang mengalami perubahan nama itu apa saja, gitu ya. Nanti dicek ulang, gitu ya, jangan sampai ada mata kuliah yang terlewat, gitu ya. Karena kalian sebenarnya masih punya waktu ya. Kalau mau ngejar tepat waktu ya semester nggak salah ini dalam genap depan. Jadi harapannya kok masih ada mata kuliah yang terlewat, bisa diulang di gasal ini ataupun di genap depan. Gitu ya. Harapannya semuanya dari angkatan 2019 bisa lulus tepat waktu, gitu ya. Amin. Monggo. Ada pertanyaan lagi? Atau dirasa cukup? Atau dari Bapak Ibu dosen mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Ada Pak Adi, ada Bu Kita udah banyak tadi ya. Bu Farah, siapa lagi? Ada Pak Marudi, ada Pak Suhendra, monggo ada yang mau disampaikan lagi ya. Ada Bu Aster. Silakan jika ada yang mau disampaikan. Atau dirasa cukup, bisa kita akhiri mungkin pertemuan kali ini. Foto-foto dulu nggak? Oke. Ya, kita udah sampai di akhir acara sebelum saya tutup, ya. Mungkin yang bisa open cam, silakan open cam dulu, ya. Yang laki-laki mungkin ya yang siap ya. Kalau perempuan kalau lagi di kos mungkin belum siap. Ya, silakan open cam dulu. Bapak Ibu dosen, monggo ya. Para mahasiswa, silakan open cam. Pak Zul dibantu ya Pak Zul dokumentasi. Oke, udah siap? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Udah, Pak Zul? Sudah, Pak. Oke, yang slide berikutnya mungkin. Slide kedua, yang belum open cam, silakan open cam. Di aba-aba ya. 1, 2, 3. Udah, Pak Zul? Oke.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai di akhir acara ya. Namun kita kita mengharapkan dan mendoakan semoga ini teman-teman dari angkatan 2018 ya, mulai semester ini sudah banyak yang udah siap-siap ya untuk mengambil SK skripsi dan juga mulai menyusun proposal dan bisa lancar prosesnya sampai nanti pengerjaan skripsi sehingga bisa ada yang lulus ya, harapannya nanti banyak yang lulus 3,5 tahun gitu ya, dan juga bisa lulus tepat waktu di 4 tahun gitu ya. Jadi semangat untuk semuanya gitu ya, rajin-rajin bimbingan, rajin-rajin konsultasi dengan dosen pembimbing akademik ya, ataupun dengan dosen pembimbing skripsi nantinya. Baiklah, terima kasih pada Bu Irna selaku Kaprodi, Bu Gita selaku pemateri pada acara kali ini, Bapak Ibu dosen, Pak Adi, Pak Marudi, Bu Luki, Bu Aster tadi juga ada, dan Bapak Ibu lain yang mungkin terlewat belum saya ucapkan terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman mahasiswa angkatan 2019 ya, semangat semuanya ya, semoga diberi kemudahan dan kelancaran di di semester-semester yang tersisa ini gitu ya. Semoga lancar prosesnya ya, nanti lulus bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan sukses ya. Oke, baiklah kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Bu. Kasih Pak. Sama-sama.